Dongeng unik Halo Lala. saudara, jumpa lagi dengan channel Dongeng Laras nih. Saudara, saya akan mulai berdongeng lagi. Ada seorang yang dulu satu grup sama saya di seputar Satrio Piningit. Ya, di salah satu channel tersebut itu ada orang rata-rata itu kan mengaku sang terpilih penikung. Nah, otomatis kan tahu nomor saya, sering mempromosikan dirinya sebagai Satrio Piningit. Ya, saya positif aja menjaga hubungan. Ya, saya iyain aja. Terus mulai berusaha ngatur-ngatur saya. Channelnya di YouTube banyak sekali, nggak ada channel, hanya akunnya di YouTube banyak sekali. Biasanya memakai nama tokoh-tokoh besar terkenal begitu, golongan Arjuna, nama seperti itulah yang fenomenal. Nah, dan dia memenuhi dirinya seakan memenuhi Jangka Jayabaya ataupun Wangsit Siliwangi kan juga ada mengatakan melawan sambil tertawa. Itu dia memaksakan diri setiap orang tertawa-tawa, menghina-hina, mentertawakan orang, gaya seperti itu. Jadi bukan jangkanya disuruh memenuhi dia gitu. Kalau dia berusaha seperti yang dari jangka gitu loh, bukan Pak Jangka menceritakan SP, tapi dia menampilkan dirinya itu seperti dalam jangka. Seperti itu. Terus berpakaian tidak pantas gitu, dan dia pun suka pakai baju ditabrak-tabrakkan. Pernah video saya tabrak-tabrakan gitu biar kelihatannya nyeleneh gitu. Terus meminta secara nista ya gitu. Dia menceritakan bahwa dia seakan-akan itu memang, misalkan dia nggak pernah punya kuota gitu, tiba-tiba dia cukup meminta ke yang takut padanya, kalau tidak akan terjadi apa-apa kalau nggak memberi saya. Dia lakukan seperti itu untuk mendapatkan pamer-pamer, nggak punya uang tapi selalu tercukupi karena meminta, karena banyak yang takut, karena jika tidak memberi dia akan terjadi bencana. Seperti ini golongan itu dia. Dan saya sebenarnya ya tertawa saja dalam hati, tapi ya untuk menghormati. Tapi lama-lama tuh resek gitu loh, banyak berkomentar di channel saya, bikin fitnah-fitnah. Waktu saya semakin jengkel itu, dia meminta saya mengakui dia di depan umum bahwa dialah Satria Piningit. Nah ya tidak bisa dong, saya hanya menghargai. Saya sudah bilang, selama belum muncul secara nyata, yaitu mengentaskan segala keruwetan di bumi ini, ya bukan dia gitu loh. Nah, semarah-marah akhirnya banyak channelnya saya nonaktifkan, dan sekarang baru lagi, dan dia masih menghubungi lah. Saya masih kayak gini, nggak bisa nampilkan sampean soalnya demi konten. Mereka kan tidak tahu sulitnya itu YouTuber itu kayak apa, kesulitannya. Dia minta karena merasa gini, akhirnya timbul konflik. Dia kan ada kelompoknya, orang-orang seperti itu kan ada kelompok, semacam sistematis preman yang menggunakan, berusaha menekan orang, berusaha menjejak orang itu. Ya saya terpokok kayak ngono rawat di orang ngurus. Wong aku ya mantan preman.
Cuma hal seperti itu, hal receh begitu lah, saudara. Mau ngasih saya komentar garing, nggak ada isinya, syukur menunjukkan diri. Ya silahkan sampean mau meceng-meceng di channel saya pansos, silahkan. Tapi kalau sudah mengganggu dengan kata-kata tidak sopan, melecehkan, berbau sing seakan-akan kok sesuatu ora iso, tak bilang kalian kalau mulai berkomentar seenaknya sendiri di channel saya, ya sudah, saya cukup basa-basinya. Saya bisa basa-basi tapi secukupnya. Merasa bisa menguasai saya, tak tertawain kamu yang merasa bisa menguasai saya. Apalagi tak lihat channelnya baru seminggu, sebulan, paling banter setahun gitu, tak guyu. Orang kalau nggak tahu diri ya seperti itu. Lama-lama saya juga kasihan juga kalau semacam itu dibiarkan. Dagelan-dagelan yang menyesatkan seperti itu. Nggih sederek nggih. Mangkaten. Maksud saya itu menghargai panjenengan itu manusia, kan manusia. Tapi kelakuan sampean, komennya tidak ada, tidak ada akhlak. Kalau tidak bisa dianggap seperti manusia, ya apa boleh buat, katanya. Nggak bisa seenaknya saja. Silahkan di channel lain biarkan karena mereka mengharapkan sesuatu selamat dengan channel. Tapi saya sudah melabeli channel saya kebenaran, menjunjung kebenaran. Nggih, kalau sampai dihargai tidak bisa menghargai saya sebagai pemilik dongeng di channel saya, ya sudah. Jangan ngatur-ngatur yang punya orang, rumah orang, seperti kader-kader itu. Kamu nggak tahu diri, ingin memiliki rumahnya yang ditamoni. Nah, semacam itu kan nggak ada etika. Gitu ngaku Satrio Piningit, Anda kasihan deh lu ngaku Satrio Piningit kan nggak ada etika, nggak ada akhlak. Komentar-komentar garing itu. Pasti berusaha memetani kata-kata silakan orang ngurus, paling nanti gak iso tampil. Aku ya gak cari teman, nggih. Saya hanya mau berteman yang berbudi pekerti baik, yang punya akhlak, punya etika, nggih. Orang-orang gak ada etika, gak ada akhlak, gak ada tempat, langsung gue end. Ya. Makaten sampean. Nggih. Apalagi hidung-hidung belang itu menilai orang dari fisiknya, tapi sampean dewe dinilai fisiknya nggak mau. Hah? Kamu pikir kamu ngapik-ngapik uang itu kalau nggak diterima niatnya itu pasti ngelek-ngelek, biasa ngono ku, ngerti? Gak tulus. Dan saya tidak mau berteman yang tidak tulus. Apa elek kuku yo trimon lencane kon punya ketulusan. Jadi saya nggak terpengaruh sama pujian. Orang muji itu selama ada niatnya. Kalau nggak diterima niatnya, dia pasti akan menghina. Biasa kak ngono kuwi. Ya, arek-arek wingi sore, kalian tidak sedang bermain. Ini channel saya. Kalau bermain di rumah saya, izin sama saya. Aku alus iso, kasar iso. Ora sah kakean cangkem di channel saya. Hargai orang lain. Manusiakanlah manusia. Anda sopan, saya segan, makatan ge sederek. Pangapunten. Ini adalah untuk orang-orang yang tidak punya akhlak. Kalau bagi teman-teman saya yang sopan dan baik, saya senang sekali dan terima kasih sebesar-besarnya telah mendukung dan mensupport saya, telah menguatkan dengan yang positif dan baik. Ngapain saudara, terima kasih. Rahayu.